masih banyak lagi rayuanmu. Ini kau namanya, saya sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi aku malu padamu. Aku malu, aku malu, aku malu. 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 Aku malu. Tepuk tangan dulu dong untuk band yang istimewa sudah membuka acara ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa di TV dimanapun Anda berada. Masih dalam rangkaian Hari Agraria dan juga Tata Ruang tahun 2021 kali ini, Hantaru 2021. Saya Indah Ardina menjumpai Anda di Adi TV. Ini persembahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, 1 jam nanti saya mengajak Anda untuk berdiskusi seputar penilaian kelurahan tertib pertanahan dan TTA dan Tata Ruang Nyun Sewu di 4 kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta dalam rangka peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2021. Ini saya masih bersama dengan teman-teman dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Selamat sore semuanya. Iya, tepuk tangan boleh yang meriah supaya semangat kita. Iya, seperti rapat di kantor ya kita. Oke, tapi ditonton pemirsa gitu. Iya, sesuatu yang kemudian terjadi di daerah istimewa Yogyakarta kalau kaitannya dengan pertanahan dan tata ruang itu seringkali kita lihat begitu. Tapi kita perlu cari tahu juga secara detail sebetulnya seperti apa. Ada forum yang kemudian dibuat dan sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang nanti akan kita bicarakan, termasuk diantaranya barangkali pada dialog sebelumnya Anda juga sempat menyaksikan begitu, ada launching satu aplikasi yang erat hubungannya dengan pertanahan dan tata ruang. Ini hanya DIY yang punya karena Jogja memang istimewa. Oke, baik, ada tamu-tamu spesial yang sudah rawuh kali ini. Yang pertama Bapak Arief Setiadi SIP, Ketua Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore, assalamualaikum. Selamat sore Mbak Ida. Sore, sehat Pak Arief? Sehat, alhamdulillah. Matur sembah nuwun Bapak rawuhipun. Nanti Bapak wakil rakyat nih Pak. Ini teman-teman kan dari dinas gitu Pak. Anyway, kita semua, saya masyarakat, Bapak wakil rakyat ya Pak. Nanti Bapak juga akan menyoroti seperti apa sebetulnya. Masyarakat ada nggak yang bicara juga ke Dewan soal bagaimana pelayanan dari teman-teman dinas sendiri begitu. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Muhammad Zulhanif Harahap. Ini Kabid Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang gitu, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Anjeh, selamat sore. Ini Harahap berarti Sunda. Mas Arief, apa kabar? Alhamdulillah. Hantaru repot banget penjenengan? Oke. Jangan bilang enggak loh, ada kepala dinas. Kalau nggak repot ngapain aja gitu. Sudah ketugasan Mbak Ida. Oke, baik. Tapi ini rangkaian peringatan ya. Iya, Jadi artinya bagaimana kemudian kemarin kan kita sempat lihat juga ada penghargaan dan sebagainya. Ini apresiasi kan ya tentu bagaimana penyelenggaraan untuk melayani masyarakat begitu. Oke, baik. Anda bersama dengan kami. Biarkan Bapak berdua ini nanti akan memberikan informasi terlebih dahulu seperti apa sebetulnya kalau kita bicara soal forum ini, termasuk bagaimana pelayanan di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi selaku wakil rakyat nanti Pak Arief ini akan juga mengulas gitu ya. Sebetulnya kalau berkaitan dengan pelayanan itu seperti apa? Nggak ada seteng loh Pak di antara kita ya kan? Pak Krido ada di sana sebetulnya kepala dinasnya. Tapi bagaimana keterbukaan informasi ini menjadi sesuatu yang kita kedepankan. Dan justru evaluasi ini harus jujur, ngaten ya Pak Arief ya? Oke, Pak Arief, terus Pak Arief, kalau melihat Pak Krido dan kawan-kawan dan melayani. Ya,
dalam pelayanan Dinas Pertanahan Tata Ruang itu, dalam menjalankan tugas fungsinya, tentu ada parameter indikatornya. Ya. Kalau di dinas itu indikator kinerja kunci. Kemudian indikator kinerja kunci ini mendukung indikator kinerja utama gubernur ya. Oke. Catatan kami di LKPJ tahun 2020 yang sudah rilis itu 2020, 2021 nanti di 2022. Itu kesesuaian penataan ruang keistimewaan di DIY ini itu nilai skornya 74. Oke, baik. Dan itu melebihi target walaupun hanya 0, Oh, gitu tepuk tangan dong, sudah lebih target loh. Tetapi harus diingat Mbak Indah, Iya. Dinas Pertanahan Tata Ruang ini punya target di akhir RPJMD itu sekitar 82 atau 84. Jadi harus gaspol lagi iya, gitu. Oke. Masih kita lihat nanti Ya. 2022-nya. 21 kita lihat, 2022 akan kita lihat. Oke. Mudah-mudahan teman-teman di Dinas Pertanahan Tata Ruang bisa mencapai target akhir RPJMD. Kita aminkan semuanya, yuk amin. Baik, ini secara global seperti itu ya. Nanti bagaimana peran-peran yang lain yang di masyarakat itu seperti apa? Kan Bapak kan juga sempat pengantikan sama teman-teman di Kelurahan dan lain-lain ya Pak. Nanti Bapak akan sampaikan itu. Kita ke Mas Hanif sekarang. Ada Hantaru 2021. Kemudian DIY sendiri melonsengkan sebuah aplikasi dan sebagainya. Cuman supaya lebih kenal lagi mengenai Hantaru dan lain-lain, termasuk nanti terbentuknya sebuah forum yang mudah-mudahan aja ini menjadi jawaban dari segala permasalahan gitu untuk membantu Pak Krido dan Gusti Mangubumi, asisten dan sebagainya. Karena kaitannya kan lebih-lebih nanti tata ruang, pertanahan pasti dengan perekonomian gitu. Monggo, apa yang mau disampaikan Mas Hanif? Untuk Hantaru sebenarnya itu kan sejarahnya dari bergabungnya agraria dan tata ruang Mbak Indah. Jadi kalau kita melihat Hantaru menikah kan Hari Agraria dan Tata Ruang. Untuk Hari Agraria sendiri sebenarnya tanggal 24 September Bapak Ibu yang kami hormati. Dan untuk yang Hari Tata Ruang itu di 8 November sebenarnya. Sehingga Hantaru ini merupakan rangkaian kegiatan yang di dalam rangka untuk memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang. Nah untuk Hantaru menikah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan untuk pertanahan dan tata ruang yang sudah cepat ini untuk menjadi lebih cepat lagi, sehingga tadi disampaikan oleh Mbak Indah kenapa adanya launching sistem tadi itu dalam rangka untuk mempercepat kinerja apa yang sudah cepat tadi. Sehingga, jadi makin cepat. Iya, dan harapannya dengan kinerja menikah akhirnya ujung-ujungnya tadi Pak Arief dari Komisi C menyampaikan bahwa indikator kinerja utama tadi itu bisa tercapai lah. Mudah-mudahan seperti itu Mbak Indah. Baik. Kalau tadi Pak Arief mengatakan kan parameternya ada angkanya. Jadi tidak hanya sekedar Dewan tuh kasih nilai tok ya Pak ya, kasih penilaian secara sendiri begitu, tapi sudah ada parameternya. Terus sebentar, penjelasan kalau bicara soal pelayanan di Dinas Pencegahan untuk masyarakat selama ini masih ada kendala apa? Terutama sekarang lagi ada Covid ya? Iya. Jadi kalau kita melihat tadi terkait dengan indikator itu kan kesesuaian pemanfaatan ruang ya. Terus terang untuk kesesuaian pemanfaatan ruang ini di dalam mewujudkannya itu kan ada peran serta dari pemerintah dan peran serta dari masyarakat. Untuk yang dari pemerintah ini kan ada program kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD. Jadi kesesuaian pemanfaatan ruang itu adalah untuk mewujudkan rencananya. Dari rencana yang sudah ditetapkan di Perda 5 2019 tentang RT/RW DIY itu dilaksanakan sehingga kesesuaiannya ini sebaiknya targetnya itu harus sesuai dan ini kan butuh waktu untuk mewujudkan. Nah karena adanya pandemi COVID terus adanya refocusing anggaran sehingga untuk mewujudkan ini ada beberapa hal yang mungkin dari program kegiatan pemerintah ini banyak yang beralih untuk mengatasi pandemi COVID, ini. Tapi, sehingga ini kan juga mempengaruhi kinerja juga. Tapi dari masyarakat juga seperti itu. Oleh karena itu kita di Dinas Pertanahan Tata Ruang DIY untuk agar nanti tercapai apa yang diinginkan atau ditargetkan ini ya. Salah satunya adalah dengan pembentukan forum penataan ruang daerah. Sehingga forum inilah yang akan mengkoordinasikan
terkait dengan penataan ruang. Penataan ruang itu mulai dari perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian. Mungkin itu Mbak Indah. Oke, baiklah. Nanti kita akan lanjut ya Pak ya, seperti apa dan sebagainya. Kita breakdown satu persatu, kaitannya dengan penilaian dan lain-lain. Anda juga terus menyatu bersama dengan kami, karena jangan sampai Anda melewatkan sebuah informasi yang pastinya akan sangat bermanfaat dan juga bermakna bagi Anda. Baik, pemirsa, kami kembali sesudah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih bicara bersama dengan narasumber spesial dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tentu bersama dengan anggota Dewan, khususnya adalah Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini teman-teman dari dinas terkait masih ada ya di ADTV untuk juga menyaksikan jalannya acara pada sore hari ini begitu. Mas Hanif dan juga Pak Arief, kita akan lanjutkan lagi. Tadi Mas Hanif sudah katakan kan ada beberapa gitu ya, diantaranya bahkan sampai saya bertanya situasi COVID seperti ini ngaruh atau enggak. Ternyata memang karena dana banyak yang dialokasikan ke sana, kemudian ada beberapa hal yang menjadi skenario dan itu kemudian diubah ya. Plannya banyak ya Pak Arief ya, ada A, B, C dan sebagainya. Oke, tapi kalau kita bicara soal penilaian sendiri, Kelurahan Tertib Pertanahan dan Tata Ruang di 4 kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, apa yang Mas Hanif ingin sampaikan? Iya, terima kasih Mbak Indah. Para pemirsa di TV yang berbahagia, mungkin di dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa terkait dengan penilaian Kelurahan Tertib Pertanahan Tata Ruang ini kan kita berharap yang selama ini kelurahan itu kan sebagai bagian dari objek untuk pembangunan. Ya. Dengan adanya Undang-Undang Desa ini kan berharap kita bergeser sehingga dari objek menjadi subjek pembangunan. Oleh karena itu kita berharap dari kalurahan-kalurahan ini di dalam rangka untuk peningkatan kinerja baik itu dari pertanahan dan tata ruang, itu Dinas Pertanahan Tata Ruang DIY melaksanakan kegiatan penilaian, sehingga ini menjadi bagian dari semacam insentif lah atau semacam pengungkit agar nanti kalurahan-kalurahan yang lain di DIY ini juga semakin baik, semakin tertib untuk urusan pertanahan dan tata ruangnya. Oke, baik. Kalau itu boleh disederhanakan semacam lomba, setidaknya itu buat stimulus ya. Iya, ketika mereka harus bersemangat melayani masyarakat, begitu. Ngaten je? Tapi memang semangatnya mereka bukan hanya untuk bisa mendapatkan hadiah tentu saja, tetapi lebih dari itu ada ruh-ruh yang kemudian itu diyakini, begitu. Nah, Pak Arief ini akan kasih tahu kita peran kelurahan ya Pak ya dalam implementasi soal tata ruang dan pertanahan ini. Monggo Pak Arief. Ini ya Mbak, kita itu bicara pertanahan dan tata ruang di DIY ini memang istimewa ya. Ada yang sifatnya reguler, RT/RW Perda nomor 5 tahun 2019. Ya. Ada Perda-IS istimewa ini nomor 2 tahun 2017 tentang tata ruang Kasultanan dan Kadipaten. Ya. Kemudian ada Perda-IS nomor 1 tahun 2017 tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Nah, kalau kita bicara tentang pertanahan yang istimewa, Mbak, di mana ruh dari Perda-IS pertanahan tanah Kasultanan dan Kadipaten itu ada 2. Yang pertama itu pengelolaan. Di pengelolaan ini ada penata usahaan, ada pemeliharaan dokumen, ada pengawasan. Nah, ruh keduanya itu di pemanfaatan tanah Kasultanan dan
tanah kadipaten. Ini ada 3 agenda juga, pelindungan, penggunaan, dan pelepasan. Di kegiatan-kegiatan ini itu peran desa itu sangat sentral, sangat strategis dan pokok saya kira. Karena kewenangan dan tanggung jawab terhadap tanah Kasultanan dan Kadipaten ini di Perda S disebutkan bahwa kewenangannya ada di Kasultanan dan Kadipaten. Tetapi kemudian di pasal selanjutnya itu diterangkan bahwa untuk melaksanakan kewenangannya Kasultanan dan Kadipaten ini difasilitasi oleh pemerintah daerah, DIY. Nah, pemerintah daerah DIY dalam memfasilitasi Kasultanan dan Kadipaten itu melibatkan pemerintah kabupaten kota dan kalurahan. Hampir di setiap tahapan itu tidak bisa terlepas dari pemerintah kalurahan. Misalnya di penata usahaan. Di penata usahaan itu ada proses inventarisasi. Ada proses verifikasi tanahan, ini masalah tanah. Kemudian ada identifikasi, pemetaan, baru kemudian didaftarkan. Kalau nanti outputnya itu sertifikasi tanah Kasultanan Kadipaten, ini diawali dari inventarisasi tadi, Pak. Dan ini dokumen-dokumen ini disajikan oleh pemerintahan kalurahan. Backup datanya itu ada di pemerintah kalurahan. Ada peta persil desa, ada buku leger dan seterusnya. Dari leger A, B, C, ya Mas, sertifikasi sertifikat D atau E ya. Di desa ini sangat membantu. Belum lagi nanti misalnya di pelindungan tanah Kasultanan dan Kadipaten ini jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Itu peran pemerintah kalurahan ini sangat besar sekali. Di pelepasan juga ada, apalagi di penggunaan. Dari aspek pemanfaatan ya. Setiap warga masyarakat atau institusi yang ingin menggunakan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, kalau belum punya serat kekancingan nanti lewat aplikasi itu mungkin lebih cepat, tetapi harus melalui surat rekomendasi dari desa, surat keterangan lah dari desa dulu, status tanah. Jadi vital ya Pak Arief? Ya betul. Pemerintah desa atau kalurahan dalam hal ini pegang peranan sangat vital, setidaknya dalam fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten. Oleh karenanya saya menyambut baik adanya insentif lah, semacam insentif dengan adanya lomba penilaian tertib desa, tertib kalurahan, tertib pertanahan dan tata ruang. Tadi kemarin hadiahnya berapa Pak Hanif? 15 juta ya? 15 juta. Kok tidak 150 ya? Anggaran berikutnya. Oh ya. Artinya begini. Saya memberikan apresiasi penghargaan kepada para pemenang. Tetapi lebih dari itu, bahwa dalam kegiatan Hantaru ada lomba penilaian kalurahan tertib pertanahan dan tata ruang ini. Saya berharap ini menjadi motivasi seluruh kalurahan untuk berbenah diri, yang sudah baik meningkatkan performanya dan seterusnya, sehingga urusan pertanahan di desa ini dari penata usahaan sampai dengan penggunaan pelindungan dan pengendalian, pengawasannya ini bisa berjalan dengan. Jadi tepat ya Pak sebetulnya langkah ini dilakukan oleh lumayan, dinas. Cuma saya itu menyayangkan pesertanya kurang banyak, hadiahnya kurang besar. Besok saya tanya Mbak di rapat kerja komisi, apa ya kurang uang gitu ya. Baiklah. Mudah-mudahan bisa disupport lebih anggota dewan kita kan? Tepuk tangan dulu dong anggota dewan. Baiklah. Memang bukan hanya sekedar hadiah yang didapatkan, tapi tercatat sebagai pemenang menjadi yang terbaik dan sebagainya. Ini bangganya adalah luar biasa begitu. Dan ini menimbulkan semangat kompetitif ya di antara kalurahan-kalurahan yang lain, sehingga akan berbenah untuk gimana sih melayani lebih baik lagi dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara soal sinergitas Mas Hanif, artinya bukan hanya segera menilai aja kan dari dinas, tapi bagaimana sinergi, berkonsolidasi, bekerja sama dalam melayani masyarakat. Ujung-ujungnya kan memang ke masyarakat gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Dinas Penjenengan? Artinya penjenengan representasi dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Yang pertama kan kita waktu mau melakukan penilaian ini mesti yang kita coba adalah untuk kriterianya dulu. Jadi
kalau kita berbicara penilaian ini kan kriterianya harus terstandar sehingga tidak subjektif kita memilih kalurahannya. Ini. Sehingga dari parameter, ada 3 parameter ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah parameter administratif. Kalau tadi masalah ketersediaan buku letter atau buku peta desa atau buku yang sifatnya administratif. Terus yang kedua adalah parameter kesadaran. Jadi bagaimana pemerintah kalurahan ini, pamong-pamongnya, Pak Lurahnya itu sudah sadar bahwa terkait dengan pertanahan dan tata ruang ini menjadi bagian yang harus ditingkatkan. Dan yang terakhir adalah parameternya adalah implementatif. Jadi kita dalam menilai ini tidak hanya cuma diawali dari hanya memeriksa administratif dan kesadaran, kita ada penilaian terkait dengan implementatif. Kita kunjungan lapangan juga melihat kondisi yang ada, sehingga di awal itu kita memberikan form terkait dengan 3 parameter ini ke kelurahan untuk mereka itu mengevaluasi dulu, istilahnya evaluasi mandiri. Jadi seberapa keyakinan dari kelurahan itu dalam mengimplementasikan terkait dengan pertanahan dan tata ruang. Nah ini juga menjadi bagian yang penting karena kita juga melibatkan tidak hanya dari unsur Dinas Pertanahan Tata Ruang, kita juga ada dari tadi asosiasi, baik itu yang dari dosen dan dari akademisi ya. Ini Pak Lurah atau Pamong yang mewakili itu diwawancarai oleh beliau ahli-ahlinya ini. Sehingga akhirnya ada 3 kriteria yang tadi ada pemenangnya lah. Cuma tadi Pak Arief mengevaluasi kurang banyak dan kurang tadi pesertanya. Jadi soal waktu juga ya. Soal waktu juga. Kalau peserta sebenarnya kami berkoordinasi dengan kabupaten juga, Bapak Ibu. Jadi kabupaten kita libatkan untuk pemilihan nominasi kalurahan yang akan mewakili kabupatennya itu. Baiklah. Jadi nanti kita lanjut ya, masih ada 2 sesi lagi. Kita break dulu sebentar. Ya, pemirsa, kami kembali sesudah jeda pariwara. Berikut ini tetap dalam dialog khusus. Semangat luar biasa teman-teman dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melayani Anda masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui ketugasannya. Dan ketika kita sekarang sedang bicara mengenai bagaimana penilaian kelurahan tertib, pertanahan dan tata ruang untuk kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, ini masih dalam rangkaian Hantaru ya, atau Hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2021. Ini menjadi isu yang memang harus kita bahas begitu. Tadi sudah dikatakan bahwa ada aturan-aturan yang kemudian memang ini harus dijalankan. Ada aplikasi yang sudah disediakan. Bagaimana penilaian dari Dewan dan sebagainya mengenai dinas dalam melayani masyarakat dan lain-lain begitu. Termasuk diantaranya tadi kalau soal lomba ya harus ada kriterianya. Sudah dijabarkan sama Mas Hanif ya. Usulannya Pak Dewan adalah Resak lebih banyak yang ikut, lebih besar hadiahnya. Amin. Itu menjadi semangat untuk kita semuanya begitu. Mas Hanif, kita lanjut ya. Soal bagaimana tadi penilaian dan lain-lain. Kita lanjutkan lagi Mas Hanif, monggo. Ya. Oke, kita berharap setelah adanya pemenang dari kalurahan ini tidak sudah dinilai kan, jadi tindak lanjutnya seperti apa gitu. Sudah ada pemenangnya, ini kan
diharapkan rutin setiap tahun ada, sehingga kalurahan-kalurahan yang sudah masuk kategori terkait dengan tertib pertanahan tata ruang ini menjadikan bagian database dari Pemda DIY, Dinas Pertanahan Tata Ruang DIY, yang mengampu pertanahan tata ruang ini untuk mengklasterkan, sehingga kita mengetahui kalurahan-kalurahan mana yang sudah tertib pertanahan tata ruangnya. Dari klaster-klaster ini akhirnya menjadi bagian strategi kita untuk mengalokasikan atau merencanakan program kegiatan yang akan kita usulkan. Karena kalurahan ini adalah ujung tombak pelayanan dari masyarakat, sehingga ketika nanti kalurahannya sudah baik, harapannya nanti masyarakatnya juga akan lebih baik lagi di dalam bidang pertanahan tata ruang. Jadi ini menjadi bagian database kami untuk merencanakan di tahun berikutnya apa program kegiatannya. Dan sudah tergambar belum, Mas Hanif? Karena ini juga baru 2 kali kita menyelenggarakan kalurahan tertib pertanahan tata ruang, dan harapannya ini rutin bisa lebih baik lagi, sehingga nanti akan terklaster masing-masing kabupaten ini. Jadi kira-kira yang kategori baik ini seperti kelurahan-kelurahan yang kalau yang tahun ini kan ada 4 kelurahan yang dinominasikan dari kabupaten. Ada Kalurahan Sendang Sari, Kapanewon, Pengasih, Kulon Progo, ada Kalurahan Pandowo Harjo, Sleman, ada Kalurahan Sumber Agung, dan ada Kalurahan Bulurejo, Semin. Ini kan menjadi bagian dari masing-masing kalurahan, sehingga kita bisa mentipologikan bagaimana kira-kira seperti apa gitu ya. Inilah yang nanti harapannya ini menjadi bagian database dan perencanaan kita untuk program kegiatan kedepannya. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa kalurahan diharapkan tidak hanya menjadi objek. Setelah kalurahan ini tertib, sehingga kita yakin ketika ada kegiatan atau program yang ke kalurahan ini bisa tertangani dengan lebih baik. Baik. Jadi lebih proaktif gitu ya. Baik-baik. Mungkin nggak Pak Arief, misalnya adalah karena kelurahan tadi kan menjadi ujung tombak, katakanlah begitu. Karena kita misalnya di pedesaan dan sebagainya, yang namanya tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya ini keterlibatannya itu seperti Pak Arief. Apa ini? Salah satu tujuan apa ya, ini hanya pemantik saja. Ya, pemantik. Salah satu tujuan penilaian tertib di kalurahan tertib pertanahan dan tata ruang itu selain menjadikan pemerintah desa sebagai subjek dari objek menjadi subjek pembangunan di bidang pertanahan dan tata ruang, ini juga sebagai bentuk edukasi, partisipasi, pemberdayaan pemerintah kalurahan dan masyarakat di dalam pertanahan dan tata ruang. Bagaimana kemudian mereka harus sadar administrasi, sadar implementasi kebijakan pertanahan dan tata ruang. Kalau pertanahan itu menyangkut aset yang ada di kelurahan itu. Kemudian tata ruang nanti menyangkut dinamisasi pemberdayaan. Nah, bagaimana kemudian sistem top down dari peraturan misalnya Perda RT RW, Perda IS tata ruang Kasultanan dan Kadipaten, kemudian dari bottom up dari masyarakat ini bisa memeta perencanaan yang bagus terkait dengan tata ruang yang ada ini dimanfaatkan untuk apa. Ada yang bisa untuk perdagangan, ada yang tidak bisa diwah-wah karena ini menyangkut LP2B misalnya. Pertanian, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ada yang ini tidak bisa untuk peternakan, tapi lahan ini, kawasan ini bisa untuk peternakan dan seterusnya. Itu harus ditaatin ya. Ada perencanaan dan rembuk lah ya, partisipasi masyarakat yang saya kira ini bertemu antara dari atas dan dari bawah, sehingga pada akhirnya bisa mempercepat melalui pemberdayaan masyarakat ini, bisa mempercepat ya pemulihan ekonomi dan seterusnya. Misalnya saya contohkan tanah Kasultanan dan Kadipaten yang ada di desa atau tanah desa lah. Kemudian desa atau kalurahan memotret, keinginan warga seperti ini, tokoh masyarakat seperti ini, pemerintah desa seperti ini. Kemudian mereka mengajukan pemanfaatan tanah desa itu kepada keraton melalui
dinas misalnya. Kemudian pembangunannya bisa segera dilaksanakan. Misalnya itu untuk kawasan peternakan. Atau mungkin kawasan pasar atau perdagangan, kawasan ekonomi lah. Nah, dari sini kalau ada sadar tentang administrasi dan implementasi kebijakan, insya Allah ada percepatan pemulihan ekonomi. Sebagaimana saya kira sudah tepat tema yang diangkat oleh Dinas Pertanahan Tata Ruang pada Hentaru tahun 2021 itu adalah percepatan pemulihan ekonomi. Melalui pertanahan dan tata ruang. Jadi ini memang harus ditangkap dengan baik dan bijaksana gitu ya, Pak Arief. Jadi apa yang kemudian harus dilakukan ya segera saja ditempuh karena kalau itu untuk percepatan memang ekonomi. Tugas berat dari Dinas Pertanahan Tata Ruang ini memang itu sadar implementasi itu. Karena belum tentu semua stakeholder yang ada ini paham tentang tata ruang yang ada di DIY ini. Ada dua, Mbak, tata ruang reguler dan tata ruang tanah kesultanan. Baik. Ya, mudah-mudahan dari waktu ke waktu akan semakin membaik begitu. Ngaten Mas Arief, ada komentar? Apa yang disampaikan oleh Pak Arief tadi memang benar karena bahwa masyarakat ini kan harus diedukasi, diberdayakan, partisipatori, tetapi memang tugas dari Dinas Pertanahan Tata Ruang DIY ini menjadi bagian dalam rangka untuk sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait dengan produk-produk peraturan yang ada di urusan pertanahan tata ruang. Ini memang harus sampai ke kalurahan, ke masyarakat, sehingga ketika regulasi ini sudah dipahami, insya Allah kan akan berjalan dengan baik dan mungkin terkait dengan implementasi ini kita hanya semacam untuk pengawasan dan pengendaliannya saja. Karena yang menjalankan. Jadi kalau regulasi ini sudah dibuat sebaik apapun regulasi itu, kalau tidak disadari oleh masyarakat untuk dilaksanakan, diimplementatifkan, hanya sebatas dari dokumen regulasi. Gak ada artinya. Gitu. Boleh saya nambahkan? Boleh, Pak Arief. Di kawasan Pantai Selatan. Itu kan jelas secara wilayah administratif itu milik kaluran-kaluran, Mbak. Kalau mereka kurang sadar implementasi kebijakan pertanahan tata ruang itu bisa berabe itu. Berabinya? Berabinya salah letak. salah aturan lah ya tentang penataannya. Di Dinas Pertanahan Tata Ruang ini sudah kita diskusikan di rapat kerja. Itu ingin mengkaji tentang misalnya di wilayah selatan Gunung Kidul itu mengkaji wilayah sepadan pantai. Jadi sepadan pantai itu mana yang boleh untuk apa, mana yang tidak boleh untuk apa. Pemanfaatannya gitu ya. Kesadaran implementatif dari kalurahan ini harus responsif betul, sehingga apa yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan Tata Ruang ini tidak sia-sia, Mbak. Tidak malah menimbulkan konflik, tidak malah menimbulkan permasalahan baru. Tentu tata ruang Dinas Tata Ruang Pertanahan ini akan memberikan fasilitasi atau sosialisasi agar perencanaan pembangunan di wilayah sempadan pantai ini betul-betul bagus. Begitu juga dengan kabupaten kota yang lain di daerah istimewa Yogyakarta. Bagus sekali kemarin Pak Krido, kepala dinasnya menyampaikan, oh ini loh Pak Arief, yang sini itu mungkin kawasan perikanan, oh yang sini itu kawasan wisata, yang ini kawasan lindung dan seterusnya, agar tidak ada kesalahan dari sisi konsep pembangunannya, Pak. Baiklah, boleh nggak tepuk tangan untuk kepala dinasnya tuh? Kan yang Pak Andi kata Pak Arief tapi ini pasti didukung sama teman-teman yang lain gitu. Artinya memang komunikasi kepada masyarakat ini harus intens dilakukan sehingga apa yang sudah menjadi aturan ini bisa sampai ke masyarakat dan dipahami, ngaten nggih. Memang kompleks sekali. Memang kompleks karena masih ada satu sesi lagi, barangkali nanti kita akan bisa diskusi lebih lanjut di sesi ini, tetap dalam dialog khusus persembahan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.
pemirsa, kalau kita bicara mengenai pertanahan dan tata ruang di daerah istimewa Yogyakarta, namanya juga daerah istimewa, pasti akan lebih kompleks gitu ya ketika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Karena ada juga permasalahan-permasalahan yang kemudian itu mengikuti. Tapi tidak dibiarkan menjadi masalah, justru solusi terbaik ini dicari begitu. Dinas dalam hal ini, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, disupport sepenuhnya oleh Dewan dalam hal ini supaya bisa mendapatkan formula yang paling baik untuk masyarakat kita. Terbukti sudah punya aplikasi juga ini yang akan menjawab ya kebutuhan Anda supaya cepat ini pakai jalan tol gitu, maksudnya dengan aplikasi itu dan sebagainya. Mas Arief, kita lanjutkan lagi ya. Tadi soal pengawasan dan sebagainya yang belum dibahas barangkali di sesi ini. Tadi sebelum break sih sebetulnya Pak Arief sudah kasih tahu ke kita gitu. Potensinya itu banyak, cuman bagaimana caranya masyarakat juga paham, masyarakat juga satu suara dengan pemerintah supaya yang ada di sana itu justru bisa menjadi kemaslahatan bersama gitu. Terus seperti monggo. Untuk penataan ruang ini kan sebenarnya tujuannya adalah mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Jadi dari sisi ruang ini biar masyarakat itu ketika sudah menempati suatu ruang itu sudah merasa aman, nyaman dan diharapkan bisa produktif, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah ini berkelanjutan. Oleh karena itu Dinas Pertanahan Tata Ruang DIY ini kan ada sebagai penyelenggaraan penataan ruang ya. Penyelenggaraan penataan ruang itu mulai dari pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan. Kalau tadi di awal kita sudah berbicara masalah pengaturan, tadi Pak Arief sudah menyampaikan ini bersama-sama dengan DPRD, pemerintah daerah, ada Perda 5, ada Perda 5 tahun 2019 ini tentang rencana tata ruang wilayah DIY yang secara umum, ada Perda IS DIY nomor 2 tahun 2017, ini yang mengatur terkait dengan tata ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten, sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, sudah ada pembinaan salah satunya dengan penilaian kalurahan tertib pertanahan tata ruang, ini kan salah satu usaha di dalam membina juga. Ada pengawasan teknis tata ruang. Nah, ini yang terakhir terkait dengan pengawasan. Sehingga bagaimana masyarakat atau pemerintah ini di dalam memanfaatkan ruang harus sesuai dengan rencana. Kita bisa memanfaatkan ruang tetapi harus sesuai rencana. Agar tadi tujuan yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan. Tercapai. Kalau Pak Arief tadi menyampaikan terkait dengan sempadan. Kenapa sih kok ada sempadan? Sebenarnya pemerintah ini kan dalam rangka menjauhkan masyarakat dari bahaya. Ada kawasan, kalau di rencana tata ruang ini kan ada rencana struktur ruang dan pola ruang. Terkait dengan rencana pola ruang ada yang kawasan yang dilindungi dan ada kawasan yang dibudidayakan. Sehingga ketika menyusun rencana tata ruangnya ini ada hal-hal yang dilindungi, sebenarnya kita tidak dalam rangka menghambat masyarakat untuk memanfaatkan ruang, tetapi dalam rangka sebenarnya filosofinya itu adalah menjauhkan masyarakat dari bahaya. Agar jadi ini harus dipahami oleh harus masyarakat. Dipahami, jangan sampai masyarakat terus menganggap wah pemerintah kok istilahnya tidak mendukung untuk proses-proses kok angel-angel kok ngengel-ngengel terkait ini tanah-tanah saya dan lain sebagainya. Ada di sempadan pantai, sempadan sungai, ada juga kawasan rawan bencana. Ini kan kita membatasi ya di dalam melindungi atau menjauhkan masyarakat dari bahaya. Tetapi karena kita juga menyadari bahwa bahaya itu memang sudah ada, kita harus memitigasi bencana itu. Jadi kompleks ya. Ini diatur, ini harus ada pemahaman, tapi sekaligus bagaimana mitigasi bencananya juga dilakukan. Sehingga pengawasan ini tetap perlu. Oleh karena itu dengan kita kan di provinsi diawasi oleh pemerintah pusat. Bagaimana terkait dengan kinerja dari pelaksanaan tadi mulai perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Provinsi menilai pengawasan kabupaten kota. Sehingga nanti dinilai aspek-aspeknya, sehingga inilah yang akan meningkatkan dari kinerja penyelenggaraan penataan ruang tersebut. Itu, ada jenjang-jenjang yang memang harus jadi pengawasan ini menjadi bagian yang perlu untuk
dilakukan dalam rangka untuk memantau, mengevaluasi terkait dengan kinerja dari penyelenggaraan penataan ruang tersebut. Oke, baiklah. Pak Arief, monggo silakan. Kalau saya memang itu pekerjaan yang rumit, Mbak ya. Jadi tentang kesesuaian kebijakan penataan ruang itu. Karena betul-betul di DIY itu kalau perda regulernya itu ada ikon atau pokok yang harus diacu, yaitu tentang tujuan RPJP, rencana pembangunan jangka panjang kita. Kemudian ada tujuan dari perda RT/RW kita. Itu apa? Menopang satu itu budaya, dua itu pendidikan, tiga itu pariwisata. Di situ sudah ditentukan menurut rencana-rencana ini, ini loh kawasan pendukung untuk pendidikan, ini kawasan pendukung budaya, ini kawasan pendukung pariwisata, dan seterusnya Mbak. Nah, pengawasan dari dinas PTR ini kan ya gimana ya, DIY ini juga agak sulit tentang kesesuaiannya, tetapi memang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, agar memang perencanaan pemanfaatan ruang ini sesuai dengan apa yang dokumen perencanaan yang telah kita sepakati bersama. Dan ini jangkanya 20 tahun. 20 tahun. Waktu yang tidak sedikit ya, Pak. Panjang. Tapi memang panjang, saya memberikan kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ini kan ya jangan terlalu pusing lah. Kalau nanti ditemukan hal-hal yang agak meleset atau itu karena aspirasi warga, pemikiran warga, perencanaan warga, atau sekelompok masyarakat atau pemerintah terkecil yaitu kelurahan, kan di RT/RW kita juga ada klausul tentang review, Pak. Walaupun review itu 5 tahun sekali. Bisa kita gunakan lah, artinya ada penyesuaian-penyesuaian sehingga sifatnya itu dinamis, tidak kaku. Kalaupun ada kok rodok geser ini dari perencanaan awal, itu kemudian ada review bisa juga. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan di review, ya tetap harus kita tegakkan aturan yang sudah kita tertibkan dari sisi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Baiklah. Jadi meskipun PR-nya banyak, tetapi tetap ada jalan-jalan untuk jalan-jalan keluar supaya semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Dukungan sepenuhnya oleh Dewan. Terus seperti Pak Arief? Siap. Tepuk tangan dulu. Anggarannya kita dorong, Mbak. Mudah-mudahan ini minta doanya untuk APBD 2020 itu kita 22 kita berusaha menambah beberapa program di PTR yang memang strategis. Memang ini berkejaran dengan waktu, berkejaran dengan program-program strategis baik nasional maupun provinsi. Tapi semangat ya Pak Arief. Semuanya akan terus bisa dilalui dengan baik, dengan usaha yang keras dan tentu juga doa. Indikatornya, Mbak. Apa itu? Kepala dinasnya rambutnya semakin putih, Mas Hanif tambah kurus. Nah, itu. Nggak jadi Mas Hanif deh. Nanti saya nggak ada temennya Mas Hanif. Itu pertanda kinerjanya. Mas Hanif, satu pertanyaan. Ini kan dari aplikasi berbasis Android. Kita ini download di? Bisa download di Play Store, bisa nanti juga bisa kita bantu untuk proses untuk downloadnya, dan ini mendekatkan Dinas Pertanahan Tata Ruang DIY sebagai fasilitator untuk urusan pertanahan kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah di era digital sekarang. Baik, amin amin. Luar biasa sekali, tepuk tangan sekali lagi untuk tamu-tamu yang hari ini rawuh. Matur sembah nuwun Pak Arief, siap membantu teman-teman di eksekutif untuk bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik, melayani masyarakat. Boleh silahkan closing statement. Dengan Hantaru, tingkatkan semangat kinerja di bidang pertanahan dan tata ruang. Pemerintah desa dan masyarakat yang sadar administrasi dan implementasi tata ruang dan pertanahan, insya Allah mempercepat pemulihan ekonomi. Amin, amin. Tepuk tangan dulu dong. Kesejahteraan kita bersama. Sudah dibikinkan. Ini menjadi kata kunci Pak Arief. Matur sembah nuwun. Mas Hanif, terima kasih banyak. Sudah lega? Sudah. Biar tambah kurus, Mbak. Siaran bersama dengan teman-teman semuanya dari dinasnya. Matur sembah nuwun, sukses selalu untuk penjaringan berdua. Juga sukses untuk Pak Krido dan kawan-kawan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepuk tangan untuk penjaringan semuanya.
Mudah-mudahan dengan rangkaian acara yang sudah dibuat, sudah didesain sebagaimana mestinya, kemudian juga sudah digulirkan kepada masyarakat, ada beberapa penghargaan yang diberikan, ini benar-benar sesuai dengan yang didesain, yang diharapkan bahwa akan menambah semangat bagi masyarakat siapapun itu untuk bisa menjadi masyarakat yang baik dan pelayan masyarakatnya akan menjadi semakin luar biasa. Matur sembah nuwun, saya Indah Adina, selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Memang serba salah rasanya tertusuk panah cinta, apalagi aku ada pemiliknya. Tapi ku tak mampu membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka maafkan jika ku mencintaimu. Atau biarkan ku mengharap kau sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkah ku sekedar sayang padamu? Langsung jatuh cinta, walau